Tahukah Anda bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya sebatas kekerasan fisik saja, namun ada beragam bentuk kekerasan pada anak yang mungkin tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Kekerasan pada anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tubuh. Macam-macam kekerasan fisik antara lain ditampar, ditendang, dianiaya, dipukuli, ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban. Kekerasan psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar, penyampaian kata kotor, perundungan, atau bully. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif seperti mengurung diri, pemalu, menangis jika tidak didekati, takut bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Yang berikutnya adalah kekerasan seksual, merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Kekerasan seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak seperti melihat kekerasan, kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual, dan mengirimkan gambar, foto, atau video atau teks kegiatan seksual. Kedua, seksual kontak seperti bersentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan. Anak yang mengalami kekerasan seksual biasanya mengalami gangguan psikologis maupun fisik yang serius pada anak. Yang berikutnya adalah kekerasan sosial. Kekerasan sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak tidak memedulikan kebutuhan anak. Yang kedua, eksploitasi anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisik. Dampak kekerasan yang terjadi kepada anak. Yang pertama, gangguan emosional. Yang kedua, kurang percaya diri dan sulit menjalin hubungan. Anak menjadi ekstrovert dan banyak mengurung diri. Yang ketiga, memiliki perasaan tidak berharga atau rendah diri. Yang keempat, merusak perkembangan otak dan sistem saraf. Melakukan tindakan negatif. Anak juga bisa luka atau cedera, bisa berisiko menyebabkan kematian, berisiko menyebabkan gangguan kejiwaan, mental, dan trauma berat pada anak. Bisa menjadikan anak melakukan atau menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Nah, kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sudah begini,
Cara yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama, karena tentunya seseorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat akan lebih tegar menghadapi situasi yang menjadinya kekerasan terhadap anak. Yang kedua, mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak yang menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah melakukan pendekatan sosial. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan waspada pada setiap tindakan kejahatan, terutama human trafficking, dengan pendampingan dan pendekatan dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Sebelum kekerasan terjadi, orang tua harus memiliki kedekatan dengan anak, sehingga bila ada masalah, ia akan menceritakan apapun kepada orang tua. Suasana yang nyaman dan penuh pengertian akan membuat anak dapat berbicara. Memperlakukan anak dengan sabar, keramahan, sopan, santun, dan penuh dengan pengampunan. Dan ketika anak berbuat baik, jangan segan untuk memujinya. Yang ketiga adalah melakukan pendekatan medis. Melakukan pendekatan medis berarti memberikan layanan dan perawatan baik secara fisik atau kejiwaan, juga memberikan penyuluhan terhadap orang tua bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Intervensi yang selanjutnya adalah pendekatan hukum. Yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap setiap laporan atau penentuan kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.